Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan Pak Argo Pambudi Himawan di sini di pembelajaran sosiologi, dan pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu sekarang di bab yang kedua terkait dengan permasalahan sosial akibat globalisasi. Nah, kita lihat dulu di sini. Ada gambar di mana ada siswi yang sedang menggunakan laptop. Nah, perkembangan internet merupakan bentuk nyata globalisasi yang membawa perubahan bagi kehidupan manusia. Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut? Ya, itu bisa masuk kepada globalisasi karena dengan adanya akses internet, sekarang kita bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan orang, saudara kita yang sangat jauh dengan cara yang mudah, dengan cara yang cepat. Pahami dulu yuk apa yang akan kita pelajari pada bab yang kedua ini. Nah, dari tujuan pembelajaran bab yang kedua ini, kita akan mengamati tentang fenomena globalisasi yang ada di sekitar kita. Harapannya, dari kegiatan tersebut, peserta didik mampu mengidentifikasi gejala-gejala perubahan sosial di tengah-tengah arus globalisasi secara tepat. Melalui analisis kasus yang kita bisa lihat dari surat kabar, bisa dari jurnal elektronik ataupun internet, peserta didik juga mampu mengkategorikan permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi dengan tepat. Jadi nanti dari kegiatan pembelajaran ini harapannya peserta didik mampu menganalisis, mengamati dengan benar apa-apa saja sih dampak-dampak yang ditimbulkan dari berbagai gejala perubahan sosial di tengah globalisasi. Di bab yang kedua ini, apa saja yang akan kita pelajari? Nah, di sini Bapak sudah mengkategorikan menjadi 3 subpoin. Yang pertama terkait dengan globalisasi itu sendiri, yang kemudian yang B ada berbagai permasalahan akibat globalisasi, dan yang C, sikap kritis kita dalam menghadapi globalisasi. Baik, kita mulai dulu dari globalisasi. Di globalisasi ini ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, bagaimana kita memahami globalisasi, kemudian perkembangan globalisasi, yang ketiga, tanggapan masyarakat terhadap globalisasi, dan yang keempat, dampak globalisasi bagi kehidupan masyarakat. Kita mulai dulu dengan memahami globalisasi. Nah, di sini Bapak akan membawa atau mengambil beberapa pendapat terkait dengan globalisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Martin Albrow, globalisasi sebagai keseluruhan proses ketika penduduk dunia tergabung dalam masyarakat dunia tunggal. Kemudian ada Selo Sumarjan, sosiolog dari kita, dari Indonesia, proses terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Kemudian ada pendapat juga dari Anthony Giddens, ini sosiolog dari Prancis. Globalisasi dipandang sebagai cara hidup masyarakat pada masa kini. Secara umum, globalisasi itu seperti kata global dan isasi, di mana kita seperti tergabung dalam satu komunitas besar, yaitu komunitas dunia. Mengapa kita perlu memahami globalisasi? Ya, karena memang globalisasi itu memberikan dampak bagi kehidupan kita sehari-hari di masyarakat. Baik itu berupa perubahan sosial maupun berbagai fenomena sosial yang lainnya. Dengan kita memahami globalisasi, kita dapat memahami pengaruhnya dan dampak globalisasi apa saja yang kemudian ditimbulkan dan bagaimana terkait dengan globalisasi itu terhadap kehidupan masyarakat. Selanjutnya terkait dengan perkembangan globalisasi, ini dimulai dari pramodern, kemudian ada fase modern awal dan modern. Dari pramodern dilihat dari perdagangan di abad pertengahan, yaitu melalui perdagangan jalur sutra. Kemudian modern awal, yaitu melalui penjelajahan samudra yang sifatnya lebih luas untuk mencari dunia baru. Kemudian dari fase modern, melalui jalur perdagangan dan perkembangan teknologi yang lebih canggih, komunikasi, dan juga budaya. Jadi dari pramodern itu kita melihat sejarah jalur sutra ya. Kemudian di modern awal penjelajahan samudra dimulai dari bangsa-bangsa barat untuk mencari rempah-rempah ya, sumber
alam yang baru, kemudian dunia-dunia baru ya. Di fase modern ini yang selanjutnya jalur perdagangan dan perkembangan teknologi itu semakin lama semakin pesat. Ya tidak hanya mempengaruhi di bidang perdagangan saja, tetapi juga memasuki lingkup komunikasi hingga budaya. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap globalisasi? Nah, di sini ada dua kategori. Ada yang pro, ada yang anti. Yang pro itu yang mendukung, yang anti atau yang kontra itu yang justru menolak. Dari globalisasi itu sendiri yang pro mendorong kesejahteraan, kemudian menganggap bahwa globalisasi itu bisa meningkatkan kemakmuran dan menolak proteksi barang-barang impor. Sedangkan yang kontra atau yang anti menganggap bahwa globalisasi malah justru menimbulkan permasalahan sosial yang baru, mendorong banyaknya eksploitasi sumber daya alam hingga manusia secara berlebihan, dan mendorong terjadinya pola pikir masyarakat yang hanya bertujuan pada keuntungan atau profit saja. Kemudian nomor 4, dampak globalisasi bagi kehidupan masyarakat. Ini dibagi menjadi 3 bidang. Ada bidang ekonomi, yang kedua bidang sosial budaya, dan yang ketiga ada bidang politik. Pada bidang ekonomi ada plus dan minusnya. Bidang ekonomi yang plusnya dulu atau yang positif, negara memenuhi kebutuhan rakyatnya. Terjadi transfer teknologi dari negara maju. Kemudian memperluas pangsa pasar dan bisa menambah sumber devisa. Namun juga ada dampak atau efek negatifnya. Industri kecil yang lemah tidak dapat bersaing dengan industri yang besar. Kemudian terjadi pembagian kerja skala dunia. Kemudian mendorong masyarakat berperilaku konsumtif. Membeli barang, membeli sesuatu tidak didasarkan pada kebutuhan, hanya pada keinginan. Kemudian menimbulkan ketergantungan pada investasi asing dan juga Bank Dunia. Jadi ada plus, ada minusnya dalam bidang ekonomi. Dalam bidang sosial budaya juga sama seperti yang bidang ekonomi barusan. Ada plus, ada minusnya. Dalam plusnya atau positifnya, budaya lokal jadi bisa dikenal dunia karena ada keterbukaan tadi. Kita seperti satu dalam komunitas yang utuh, komunitas yang sama yaitu komunitas dunia. Masyarakat dapat juga mengenal budaya-budaya asing, ya kita bisa mempelajari budaya-budaya lain di luar budaya kita. Dan budaya luar pun juga bisa mempelajari budaya kita. Dan kehidupan masyarakat bisa semakin maju. Namun, ada juga dampak negatifnya atau poin negatifnya, yaitu pertama ada culture shock, keguncangan budaya, ada culture lag, ketertinggalan budaya, dan sifat etnosentris. Culture shock di sini karena memang kita ya berbeda pada akhirnya untuk suatu hal yang baru. Kemudian culture lag, kita belum bisa beradaptasi dengan hal-hal yang baru tersebut. Dan ada sikap etnosentris, di mana kita menilai budaya lain, kebudayaan asing, itu dari sudut pandang kebudayaan kita. Sehingga ada sikap di mana kita meremehkan, menganggap mudah, menganggap lebih rendah budaya-budaya lain. Ada juga di bidang politik. Ya, ada plus, ada minusnya juga sama. Terwujudnya good governance, ini kalau plusnya ya. Kemudian meningkatkan hubungan diplomatik, karena kita bisa bekerja sama antar negara. Dan yang ketiga, menciptakan perdamaian dunia. Namun ada yang negatifnya juga. Negara berkembang pada akhirnya mengikuti kebijakan negara maju. Kemudian kesepakatan internasional tidak sejalan dengan kondisi masyarakat. Dan yang ketiga, bisa menimbulkan konflik antar negara karena perbedaan kepentingan. Jadi di sisi yang lain, bidang politik juga mengalami dampak ya. Di bidang politik itu ada plusnya, ada minusnya. Terwujudnya pemerintahan yang baik atau good governance, meningkatkan hubungan diplomatik, dan juga menciptakan perdamaian dunia, di mana negara-negara di dunia ini, ya seperti yang Bapak katakan tadi ya, seperti satu komunitas besar yang sama, sehingga punya tujuan yang sama. Namun itu dirasa hanya menguntungkan beberapa negara maju saja, tidak seperti negara-negara dunia ketiga, yang mereka mau tidak mau siap-siap mengikuti keputusan atau kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara maju. Bahkan bisa menimbulkan suatu bentuk penjajahan yang baru. B, yang selanjutnya, berbagai permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi. Di sini dibagi menjadi dua, ada permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat global,
ada juga permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat lokal. Kita bahas yang dari tingkat global dulu. Yang pertama ini, yaitu ada 4. Ada neokolonialisme, budaya populer, sifat konsumerisme, dan kerusakan lingkungan. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada neokolonialisme, disebut juga sebagai penjajahan bentuk baru atau dominasi yang pada akhirnya diterapkan oleh negara-negara maju kepada negara-negara yang sedang berkembang, ya. Kemudian praktek neokolonialisme ini berbentuk intervensi negara maju terhadap negara berkembang di berbagai bidang sehingga negara berkembang mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap mengikuti apa yang dimau oleh negara-negara maju. Mereka kurang bisa mengembangkan apa yang menjadi keinginan mereka. Hanya sekedar mengikuti dan juga menjadi, ya bisa dikatakan di sini sebagai korban dari penjajahan baru. Kemudian timbulnya budaya populer. Budaya populer ini seperti adanya tren publik yang mudah diingat dan dipahami, mudah diadaptasi dan diterima oleh masyarakat, bersifat momentum ya pada satu kesempatan. Kemudian banyak sekali mengandung unsur profit atau berorientasi kepada keuntungan. Nah, di sini ada beberapa gambar yang Bapak sajikan berkaitan dengan budaya populer. Kita bisa lihat dari anime-anime Jepang yang masuk ke kita, kemudian permainan-permainan dari Cina seperti Mobile Legends, PUBG, dan lain sebagainya. Pengaruh Korean Wave atau budaya Korea yang masuk ke kita seperti banyaknya boy band, girl band, itu pada akhirnya berorientasi kepada profit. Ya, memang bersifatnya momentum pada saat tertentu saja, namun tidak bersifat lama karena memang hanya sementara saja kalau budaya populer itu. Kemudian juga bisa menimbulkan yang namanya konsumerisme. Ya, ini konsumerisme itu ya tadi ya seperti yang Bapak jelaskan, orang-orang atau masyarakat membeli suatu barang ataupun hal-hal yang mereka mau ya hanya berdasarkan keinginan, tidak berdasarkan kebutuhan. Jadi hanya sekedar mengikuti tren, model yang sedang berkembang, kemudian mengikuti keinginan saja, tidak mempertimbangkan faktor kebutuhan. Dan biasanya juga konsumerisme ini lebih didominasi juga karena gengsi atau prestis tertentu ya. Jadi intinya bagaimana kita dalam membeli barang itu dalam konsumerisme hanya mempertimbangkan, oh saya mau ini, saya ingin ini, saya butuh ini, tidak dipertimbangkan. Yang penting ada, misalkan kalau sekarang kan banyak ya platform belanja online yang sangat gemar menyediakan diskon besar-besaran. Nah itu kalau orang-orang yang berperilaku konsumerisme akan mengejar diskon itu untuk mendapatkan barang yang mereka mau, tapi tidak mempertimbangkan aspek kebutuhannya. Nah, globalisasi juga berdampak pada kerusakan lingkungan ya. Globalisasi mendorong muncul dan berkembangnya industri yang skalanya besar. Industri besar tersebut terus melakukan aktivitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar, sehingga banyak terjadi pencemaran lingkungan, baik itu di udara, tanah, dan air. Karena apa? Adanya eksploitasi alam secara berlebihan. Kalau tadi ada permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat global, yang kedua ini adalah permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat lokal. Ini meliputi 4 aspek, yaitu aspek lingkungan, aspek budaya, aspek ekonomi, dan juga politik. Kemudian yang C, subtopik yang C, sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Di sini ada beberapa poin, ada 5 poin. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, berpegang teguh pada norma-norma sosial. Yang ketiga, mewujudkan globalisasi. Yang keempat, menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Yang kelima, menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan. Kita mulai dari meningkatkan kualitas SDM. Nah, kita kalau berbicara kualitas SDM, sumber daya manusia, kita harus bisa membangun akses, kualitas, dan pemerataan dalam hal pendidikan. Meningkatkan mutu wajib belajar, kemudian juga selain pendidikan,
Akses kesehatan juga sangat penting. Terus mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas masyarakat kita atau SDM kita melalui pelatihan soft skill. Jadi kita dibekali juga dengan keterampilan dan keahlian yang sangat-sangat penting untuk keberlangsungan hidup kita. Selain itu, kita juga perlu berpegang teguh pada norma-norma sosial. Norma sosial dijadikan sebagai filter atau penyaring terkait dengan pengaruh negatif globalisasi yang tidak sesuai dengan nilai sosial yang ada dalam masyarakat kita. Adapun norma-norma yang berperan meliputi norma agama, kesopanan, kesusilaan, hukum, serta adat istiadat. Dengan norma sosial ini diharapkan kita juga lebih memegang teguh apa yang menjadi identitas kita sebagai bangsa Indonesia, tidak mudah terpengaruh dan bisa menyaring mana yang baik, mana yang buruk terkait dengan nilai-nilai yang asing yang datangnya dari luar masyarakat kita. Kemudian yang ketiga, mewujudkan globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses yang memadukan budaya global dengan budaya lokal setempat untuk kepentingan tertentu. Salah satunya untuk memasarkan produk. Apa fungsinya? Agar produk kita bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat dunia, meningkatkan konsumen, meningkatkan keuntungan, dan juga meningkatkan pengaruh budaya tertentu. Jadi kalau ada globalisasi, ya kita harus lawan globalisasi itu, nilai-nilai buruknya dengan glokalisasi, agar kita tetap bisa eksis di tengah globalisasi dengan tidak meninggalkan identitas asli kita sebagai masyarakat Indonesia. Kemudian kita juga harus bangga terhadap identitas bangsa kita sendiri ya. Indonesia hebat, ada juga gerakan sekarang local pride ya. Jadi dari globalisasi yang tadi kita gaungkan, kita juga bisa mengenal lebih jauh identitas bangsa kita. Kita jadi bangsa yang besar, kita jadi bangga terkait dengan bahasa Indonesia kita, bangga dengan budaya kita sendiri, dan bangga juga dalam menggunakan, memasarkan produk-produk dari bangsa kita sendiri ya, agar tidak kalah bersaing dengan produk-produk atau produk dari luar negeri seperti itu. Kemudian yang kelima yang perlu diterapkan juga dalam mengatasi globalisasi agar tidak membawa dampak negatif bagi lingkungan, kita juga harus bisa menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan, melakukan proses daur ulang sampah, kemudian rajin atau gemar menanam pohon untuk udara yang bersih, ya kan? Kemudian juga melakukan perilaku ya, hemat energi, kemudian mengurangi penggunaan pemanfaatan sampah-sampah plastik, karena sampah plastik ini kan sangat sulit diurai oleh tanah dan sangat membutuhkan waktu lama agar bisa terurai. Dari hal-hal seperti ini kita bisa hemat energi juga, mematikan lampu di siang hari untuk kegiatan yang tidak dibutuhkan, itu juga bisa mendorong kepada gaya hidup yang ramah lingkungan. Baik, teman-teman siswa, sepertinya itu saja yang bisa Bapak berikan pada pembelajaran kali ini di bab yang kedua terkait dengan permasalahan sosial akibat globalisasi. Teman-teman siswa harus tetap semangat belajar, sering-sering mencari referensi yang lain di luar apa yang sudah Bapak jelaskan pada kesempatan kali ini. Karena banyak sekali sumber materi pembelajaran yang bisa dieksplor, bisa dicari, dan bisa diamati oleh teman-teman siswa semua untuk menambah pengetahuan kita terkait dengan globalisasi.